Publik sepak bola dunia kembali kehilangan salah satu gelandang paling ikonik. Toni Kroos secara mengejutkan telah mengumumkan gantung sepatu setelah Piala Euro 2024 berakhir. Keputusan The Sniper banyak disayangkan mengingat Florentino Perez telah membujuknya untuk bertahan. Namun Toni Kroos pensiun dengan menorehkan tinta emas bersama Real Madrid. Namanya akan terus dikenang sebagai salah satu legenda publik Santiago Bernabeu. Cetak Gol coba merangkum kesuksesan Toni Kroos mengawal lini tengah Real Madrid selama 1 dekade sebagai berikut. Pemain muda berbakat yang kurang dihargai. Potensi besar dari Toni Kroos menjadi gelandang jempolan sudah mulai terlihat sejak masih berusia 17 tahun. The Sniper langsung mencuri perhatian di laga debutnya menghadapi FC Energi Cottbus. Pemain Bayern Munchen ini sukses menorehkan 1 assist untuk gol dari Miroslav Klose. Namun bakat hebat Kroos masih belum cukup untuk bisa menembus starting lineup utama dari Die Roten. Sang pemain harus terlempar dari skuad utama dan sempat dipinjamkan ke Bayer Leverkusen. Bersama skuad pabrik, Kroos mencatatkan 48 penampilan dengan koleksi 10 gol. Pemain kelahiran Greifswald ini sukses menjadi pemain kunci di Werkself selama 1 musim. Alhasil Joachim Löw langsung memanggilnya untuk bergabung di timnas Jerman. The Sniper berhasil mengantarkan Die Mannschaft merebut juara ketiga di Piala Dunia 2010. Sang pemain langsung bisa merebut 1 tempat utama di lini tengah Bayern Munchen. Kroos bahkan sukses menggeser gelandang veteran seperti Mark van Bommel. Sayangnya karir The Sniper bersama FC Hollywood harus berakhir dengan sangat miris. Manajemen justru nggak menghargai talenta Toni Kroos sebagai pemain bintang. Saat itu Bayern Munchen enggan menuruti kenaikan gaji sang pemain senilai 10 juta euro per musim. Kroos merasa manajemen pilih kasih karena memilih menaikkan gaji dari Mario Götze. Karl-Heinz Rummenigge bahkan menghina Kroos dan menganggap The Sniper bukanlah pemain bintang. Dia merasa Toni Kroos nggak layak mendapatkan gaji tinggi karena merasa kurang berkontribusi. Manajemen pun memutuskan untuk melepas The Sniper dengan mahar 25 juta euro saja. Kesulitan menggantikan peran Xabi Alonso. Toni Kroos langsung bahagia setelah memutuskan untuk bergabung ke Real Madrid. The Sniper merasa bergabung ke Real Madrid menjadi langkah paling hebat dalam karirnya. Pemain asal Jerman ini mengatakan sangat bahagia bisa dilatih oleh Carlo Ancelotti. Don Carleto memang menjadi aktor penting di balik kepindahan Kroos ke Santiago Bernabeu. Kroos nggak ragu meninggalkan Allianz Arena meskipun sudah ditahan oleh Pep Guardiola. Entrenador asal Spanyol ini sebenarnya masih membutuhkan jasa The Sniper di lini tengah Die Roten. Namun musim perdana Toni Kroos bersama Real Madrid nggak berjalan sesuai dengan harapan. Mantan pemain Bayer Leverkusen itu kesulitan untuk memainkan peran barunya sebagai gelandang bertahan. Don Carleto sempat meminta Kroos untuk menggantikan peran krusial dari Xabi Alonso. Bermain di posisi barunya, The Sniper justru tampil angin-anginan dan mendapatkan hujatan dari para fans. Publik Santiago Bernabeu menganggap Toni Kroos menjadi titik terlemah di Real Madrid. The Sniper dinilai nggak bisa memainkan perannya sebagai pemutus serangan di lini tengah. Toni Kroos bahkan bermain buruk di pertandingan El Clasico musim 2014-2015. Dia terlihat kewalahan menghadapi kombinasi Andres Iniesta dan juga Ivan Rakitic. Pada akhirnya Los Blancos harus tumbang atas Barcelona dengan skor akhir 2-1. Kroos mengakui sangat kesulitan menggantikan peran dari Xabi sebagai gelandang bertahan. Sang pemain menyebut dia terbiasa lebih bermain menyerang membantu lini depan untuk mencetak gol. Akan tetapi Toni Kroos tetap menikmati prosesnya meskipun harus bermain di luar posisi aslinya. Bertahan walaupun pelatihnya ganti-ganti. Namun Toni Kroos kembali bermain di posisi aslinya sebagai gelandang tengah. Rafael Benitez berhasil memanfaatkan kemampuan spesial The Sniper untuk mendobrak lini serang lawan. Sayangnya kemampuan Toni Kroos nggak mampu mengangkat performa Real Madrid. Di tangan Benitez, Los Blancos justru tampil kurang konsisten di awal musim 2015-2016.
Real Madrid kembali menelan pil pahit setelah dibantai oleh Barcelona dengan skor 4-0. Meskipun mengalami kemunduran, Toni Kroos berhasil menjadi gelandang paling konsisten di dalam tim. Mantan pemain dari Bayern Munchen ini telah melesakkan 4 assist dari 15 pertandingan. Steven Gerrard mengakui jika Kroos merupakan gelandang yang punya visi misi yang bagus. Bahkan Steven Gerrard sempat membujuk The Sniper untuk membela Liverpool. Di era Zinedine Zidane, Kroos kembali menjadi andalan di lini tengah Real Madrid. Pemain kelahiran Greifswald ini tampil pakem bersama Casemiro dan juga Luka Modric. Zidane mengatakan cukup bangga melihat penampilan Kroos di musim 2016-2017. Kroos juga berhasil tampil reguler di era kepelatihan Julen Lopetegui. Pelatih asal Spanyol ini memberikan The Sniper tugas berat untuk bisa lebih berani sebagai playmaker. Sayangnya peran ini nggak membuahkan performa yang memukau. Real Madrid sempat terjun bebas di peringkat 10 setelah dibantai Barcelona dengan skor 5-1. Gelandang yang memenangkan segalanya. Toni Kroos menjadi salah satu pemain yang tersukses. The Sniper mampu memenangkan 3 gelar Liga Champions bersama skuad Los Blancos. Di bawah tangan dingin Zinedine Zidane, Toni Kroos benar-benar menjadi sosok yang gak tergantikan. Gelandang Jerman ini berhasil menjadi motor serangan di lini tengah Los Blancos. Kroos sendiri punya peran krusial mengantarkan Real Madrid memenangkan 3 gelar si kuping besar. The Sniper menjadi gelandang dengan akurasi passing tertinggi di Liga Champions. Kroos berhasil mencatatkan passing sukses sebesar 90% di setiap musimnya. Zinedine Zidane pernah memuji The Sniper sebagai salah satu gelandang terbaik sepanjang masa. Peran vital Toni Kroos di lini tengah Real Madrid juga sempat diakui oleh Casemiro. Gelandang asal Brazil ini mengatakan ritme serangan Los Blancos selalu bergantung kepada Toni Kroos. Selain meraih kesuksesan di level klub, Toni Kroos juga menjadi pemain yang paling sukses di level timnas. Sebelum bergabung ke Real Madrid, dirinya berhasil membawa timnas Jerman meraih Piala Dunia. Castrol Index sempat menganalisa jika peran krusial Toni Kroos menjadikannya sebagai pemain terbaik di Piala Dunia 2014. The Sniper berhasil mendapatkan rating rata-rata sebesar 9,79. Statistik ini jauh lebih unggul dari Lionel Messi yang mendapatkan rating 9,46. Peran vital Toni Kroos mentoring gelandang muda. Setelah memenangkan banyak gelar, Toni Kroos mulai menularkan ilmunya kepada gelandang muda Real Madrid. Sang pemain menjadi panutan di lini tengah skuad Los Blancos. Salah satunya terlihat saat menyambut Arda Güler yang baru tiba dari Fenerbahce. Kroos segera memuji potensi talenta pemain Turki ini sebagai pilar kunci Real Madrid di masa depan. Dia menyebut Güler sebagai gelandang yang punya kualitas tembakan mematikan lewat kaki kiri. Berkat kemampuannya, sang pemain bahkan mendapatkan julukan Messi dari Turki. Pasalnya, Arda Güler sendiri sering melepaskan tendangan melengkung yang sulit dijangkau kiper. Gak cuma itu, Toni Kroos juga mengapresiasi tinggi sikap dan mental sang pemain. The Sniper menyebut Güler sebagai pemain yang selalu menunjukkan mental pejuang. Wonderkid berusia 19 tahun ini mengaku selalu ingin belajar dari para seniornya. Selain Güler, Kroos juga sempat membimbing pemain akademi seperti Nicolas Paz. Dia menilai pemain asal Argentina ini harus sering berlatih dengan tim utama Los Blancos. Pasalnya, Toni Kroos melihat Nico Paz punya kemampuan mumpuni untuk lini tengah El Real. Pemain kelahiran 2004 ini sudah membuktikan kualitasnya bersama tim junior Real Madrid. Saran dari Toni Kroos langsung didengarkan oleh Carlo Ancelotti selaku pelatih. Don Carleto sering membawa Nico Paz di dalam daftar skuad Los Blancos di seluruh kompetisi musim ini. Hasilnya, sang pemain langsung mencatatkan 8 penampilan di tim senior El Real. Bukan hanya itu, Nico Paz bahkan mencetak gol kelas dunia menghadapi Napoli di Liga Champions. Meski menjadi panutan gelandang muda, Toni Kroos justru sempat tersingkir dari starting line-up. Sang pemain mulai sering dirotasi oleh Ancelotti untuk memulai regenerasi di lini tengah. Toni Kroos bahkan sempat disalahkan oleh petinggi Real Madrid saat dikalahkan oleh Atletico di La Liga. Los Blancos dihancurkan rival sekotanya ini dengan skor 3-1 di Wanda Metropolitano. Lini tengah Real Madrid yang dipimpin oleh Toni Kroos juga gagal menahan serangan Los Rojiblancos. Akibatnya Florentino Perez sampai marah besar kepada Carlo Ancelotti.
Perez menilai Don Carleto nggak mendengarkan sarannya untuk memainkan Toni Kroos bersama Luka Modric. Resmi pensiun dengan status legenda. Para pemain muda Los Blancos sudah nggak bisa merasakan bimbingan Toni Kroos di musim depan. Pasalnya, sang gelandang memutuskan untuk gantung sepatu di usia 34 tahun. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Kroos lewat Instagram pribadinya. Pemain 34 tahun ini akan memainkan turnamen terakhirnya di perhelatan Piala Euro 2024. Dalam postingan tersebut, Toni Kroos memberikan kredit khusus kepada Florentino Perez. Dia berterima kasih kepada sang presiden sudah menyambutnya dengan sangat baik. Pemain bernomor punggung 8 ini juga sangat bangga mengakhiri karirnya sebagai pemain Real Madrid. Pasalnya, dia telah menyumbangkan 33 gelar di klub maupun di tim nasional. Tentunya gelar ini bisa bertambah apabila Kroos berhasil membawa Real Madrid juara Liga Champions. Federico Valverde selaku salah satu murid Kroos merasa kaget dengan pengumuman tersebut. Namun, pemain asal Uruguay ini tetap menghargai keputusan yang diambil oleh Toni Kroos. Valverde nggak bisa membayangkan dirinya harus berpisah dengan sang sniper. Ucapan lainnya juga datang dari Luka Modric yang merasa paling terpukul. Pemain asal Kroasia ini berterima kasih atas kebersamaan Toni Kroos selama 15 tahun. Menurut Luka Modric, nggak ada satupun pemain yang punya keunikan seperti Toni Kroos. Ucapan perpisahan juga datang dari mantan pemain Real Madrid lainnya, mulai dari Karim Benzema, Cristiano Ronaldo hingga Sergio Ramos. Ketiganya merasa kalau Toni Kroos harus mendapatkan perpisahan yang layak karena berstatus sebagai legenda Real Madrid. Lucas Vazquez mencairkan suasana yang penuh isak tangis dengan nada candaan. Pemain asal Spanyol ini menyebut Toni Kroos telah membohonginya. Pasalnya, The Sniper sempat mengungkapkan bakal bertahan di Real Madrid selama 1 musim. Sebelum pensiun, Ancelotti juga memang sempat memohon agar Toni Kroos bertahan di musim depan. Akan tetapi, tawaran ini nggak digubris dan The Sniper memutuskan untuk tetap pensiun. Itulah ulasan kesuksesan Toni Kroos mengawal lini tengah Real Madrid selama 1 dekade. Bagaimana pendapatmu? Apakah Real Madrid bakal menemukan pewaris gelandang tengah yang punya kemampuan seperti Toni Kroos? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.